Bismillah, kita lanjutkan ngaji kita. Malam ini melanjutkan minggu lalu, filsafat timur. Dimulai dari Tiongkok, Taoisme. Tiongkok banyak sekali. Bahkan ada di era puncak-puncak peradaban Cina, itu ada istilah sejuta filsafat. Ada era ketika lahir banyak sekali pikiran-pikiran filosofis khas Tiongkok. Yang jelas filsafat Tiongkok punya beberapa karakter. Yang pertama, seperti saya bilang minggu lalu, khasnya filsafat timur, termasuk filsafat Jawa, itu harmoni. Jadi hidup yang selaras, hidup yang mapan. Jadi bukan progresivitas, bukan maju dan meraih sesuatu, tapi mapan dan seimbang. Itu khas timur. Jadi ciri pertama, filsafat Tiongkok sama seperti filsafat timur yang lain, mencari keseimbangan dan harmoni. Yang kedua, konektivitas. Elemen-elemen hidup, apakah itu biotik atau abiotik di sekelilingmu, itu saling mempengaruhi. Jadi kondisimu sekarang, apakah itu kondisi fisik maupun kondisi rohani, saling timbal balik dengan lingkungan sekelilingmu. Apakah itu lingkungan manusia yang lain, atau alam semesta, atau hewan, atau tumbuhan. Itu cirinya. Yang itu nanti kan, makanya muaranya dia harus harmonis. Apapun yang kamu rasakan hari ini itu timbal balik dari lingkungan, elemen-elemen yang ada di sekelilingmu. Kok kamu hari ini galau, bete, sumpek, itu pasti ada sesuatu yang disharmoni, entah secara mental atau secara fisik. Itu ciri kedua. Tinggal kamu cermati aja. Kalau sudah ketemu penyakitnya, diseimbangkan. Yang ketiga, humanisme. Ada ciri yang agak beda antara humanisme barat dengan humanisme timur. Antroposentrisme barat itu melihat dimensi eksistensial manusia, tampakan keluarnya apa. Sementara humanisme timur itu lebih melihat esensi kemanusiaan itu apa. Jadi timur mencari jati diri rohaniah manusia, kalau barat mencari jati diri jasmaniah. Gampang-gampangannya itu. Sama-sama humanisme. Barat melahirkan peradaban saintifik material, timur melahirkan peradaban yang rohaniah. Dan apa ndak ada materialnya? Ada, cuma yang material ini ngikutin yang rohaniah. Jadi orang Tiongkok zaman itu ya teologinya teologi tentang yang gaib, teologi tentang yang metafisika. Nah yang fisik itu jadi imbasnya yang metafisik. Coba dilihat bangunan-bangunan kuil yang luar biasa. Itu kan kalau nggak ada ilmu materi, ilmu arsitek yang luar biasa, dia nggak akan lahir. Jadi itu kan materi semua, tapi lahir dengan basis dunia mental spiritual yang luar biasa. Sebenarnya nggak bisa dipisah material spiritual itu. Hanya saja kesalahan modern adalah ketika dia material, yang spiritual ditinggalkan karena dianggapnya yang spiritual itu tidak ada atau tidak bermakna paling tidak. Nah itu masalah. Yang keempat, filsafat Tiongkok karakternya adalah pragmatis. Jadi di timur tidak ada sign for sign. Kalau kamu belajar sesuatu, kalau kamu punya ilmu, harus jelas rumusan lakunya. Harus jelas, terus kamu harus ngapain. Harus ada pertanyaan itunya. Jadi yang keempat, pragmatis. Harus ada relevansi konkretnya dengan perilaku. Tidak ada ceritanya orang ilmunya tinggi kok jahat. Di timur selalu korelatif, orang jahat itu mesti bodoh dia. Kenapa? Ilmu dia punya korelasi dengan perilaku.
Kalau dalam agama, iman itu harus selalu nyambung dengan amal soleh. Nggak boleh ada orang ilmunya tinggi kok perilakunya jahat, berarti dia belum berilmu. Kalau bahasanya orang Jawa, ilmu itu kelakone kanthi laku. Kalau lakumu tidak menunjukkan ilmumu, ya kamu bukan orang berilmu. Jadi tidak sekedar punya ilmu, tapi berilmu, itu susah ya. Berilmu itu ilmunya sudah inherent dalam dirimu, integratif. Oke, malam ini kita ngomong Taoisme. Pencetusnya Lao Tzu namanya, atau Lao Dan, atau Li'er, atau Lao Tzu, atau Lao Tzu. Ya, namanya banyak. Itu sesuai dialeknya. Yo kayak orang Jawa itu loh, ada dialek Banyumas, ada dialek Solo, ada Surabayaan, ada Banyuwangi Osing, itu jadinya gitu dialognya. Ini artinya guru, artinya orang besar, itu Lao Tzu. Awalnya dia pejabat pemerintahan, tapi terus melihat gejala-gejala korupsi, gejala-gejala perang yang tidak ada akhirnya, dan runtuhnya kemanusiaan, maka dia terus nyepi dan menjadi tokoh spiritual. Kalau di Tiongkok dia adalah maha guru, di Indonesia mungkin kelas begawan, bahkan ada yang menganggap dia dewa, tokoh legendaris. Nah, kitabnya yang terkenal dari Lao Tzu yang nanti jadi cikal bakal Taoisme adalah Tao Te Ching, atau Kitab Jalan dan Kebajikan, The Book of the Way and Virtue. Oke, jalan yang kayak gimana sih Tao itu? Di Tao Te Ching dijelaskan, untuk kamu kenal Tao, tempuhlah jalan alami. Jalan alami itu mirip jalannya air. Jadi air itu kan dia selalu patuh pada karakter alaminya dia. Hujan ini kan termasuk bukti analogis dari Tao. Air itu kan selalu adaptif. Dia tidak pernah menolak takdir yang dijatuhkan pada dirinya. Atau ada yang jadi hujan nanti masuknya ke got, ada yang di kamar mandi nasibnya agak jelek, dia takdirnya harus, tapi nggak memberontak. Dia ngerti jalannya memang harus seperti itu. Padahal dia kuat luar biasa loh. Kalau dia mau, alam semesta bisa hancur oleh kekuatannya. Masih ingat tsunami, masih ingat banjir. Tapi kalau terjadi banjir dan macam-macam, itu bukan karena dia. Dia hanya ikut takdirnya. Karena kamu yang menebangi pohon, maka lahirlah banjir. Alam jadi tidak harmonis. Jadi air dia kuat, tapi luwes dan mau menerima takdir dirinya. Ciri pertama. Ciri kedua, air itu jernih dan tenang. Tidak ada air cemar, yang ada air yang dicemari. Semua makhluk hidup, katanya Tao, dasarnya adalah jernih dan tenang, termasuk manusia. Tidak ada manusia jelek, tidak ada manusia rusak. Yang ada adalah manusia yang dirusak atau merusak dirinya sendiri. Nah, itu tahu. Oke, jadi analoginya air. Nanti di banyak bait yang ada di Tao Te Ching itu cerita tentang dahsyatnya, luwesnya, kuatnya, dan jernihnya air.
termasuk bermanfaatnya air. Oke, masuk. Kita tinggalkan air biar hujannya nggak terlalu deras. Sekarang masuk ke manusia. Ya mumpung pas ngomong air kan airnya banyak. Sekarang ganti, sekarang ngomong manusia. Oke, gimana sih cara hidup manusia yang berpola air itu? Yang pertama adalah ikuti jalanmu secara alamiah. Maka kunci pertama untuk menjalankan tahu adalah kenali dirimu yang sejati. Siapa kamu? Janjane watekmu itu apa? Kayak gimana sih? Cirimu itu apa? Kenali dan ikuti jalanmu. Jadi orang yang kenal dirinya dan mengikuti jalannya, hidupnya akan stabil. Tidak akan gampang protes, nggak gampang galau, nggak gampang ngamuk. Kalau sukses dia nggak terlalu seneng, kalau gagal dia nggak terlalu sumpek. Kenapa? Karena dia tahu itu sudah jalannya. Jangan memaksa realitas untuk bunyi sesuai kehendakmu. Biarkan realitas membunyikan dirimu agar harmoni dengan lingkungan sekelilingnya. Itu gaya tahu. Oke ya. Jadi itu jalan manusia. Sudah ada garisnya di langit menurut tahu. Setiap orang punya jalannya sendiri-sendiri. Tempuhlah jalan itu, tidak usah peduli hasilnya. Jadi hasil bukan kita yang kontrol, tapi jalan. Kalau nggak kepingin dipukuli ya jangan maling, kan itu aja. Masing-masing ada jalannya. Itulah jalannya manusia. Nah, ini simbol paling terkenal dari tahu. Jadi yin yang, dualitas, dualisme. Alam semesta ini selalu sifatnya berpasangan. Dan pasangan-pasangan ini harus ada demi keseimbangan. Kalau tidak, yang lahir adalah ketidakseimbangan. Dalam hal apapun. Bedanya sama Barat, kalau Barat melihat dualitas itu konflik. Tapi kalau Timur melihat dualitas itu komplementer. Kalau Barat, mungkin karena kamu terpengaruh Barat, melihat benar dan salah, siang dan malam, baik dan buruk, apalagi indah dan tidak indah, itu sesuatu yang konflik. Kalau bagi tahu, enggak. Itu bukan sesuatu yang konflik, yang saling kalah mengalahkan, tapi saling komplementer. Jadi komplementer itu maksudnya saling melengkapi. Tidak ada cakep kalau nggak ada yang jelek. Kamu disebut cakep kan karena yang lain jelek. Ada baik, pasti ada buruk. Karena lahirnya kebaikan itu dari ketika keburukan eksis. Complementary contraries. Komplementer, yin dan yang, lembut dan keras. Kamu harus punya sisi lembut, juga punya sisi keras. Kalau kamu punya yang saja, keras saja, hidupmu tidak akan seimbang. Mungkin kamu umur-umur berapa sudah kena penyakit jantung. Atau lembut saja juga tidak akan seimbang. Ya mungkin umur-umur berapa kamu sudah darah rendah, lemes, sudah. Harus seimbang, kamu bisa marah tapi juga bisa lembut, bisa sabar. Di momen tertentu kamu juga harus marah, meskipun marahnya juga tidak kebablasan. Marah yang diimbangi oleh kelembutan, oleh kesabaran. Jadi dualitas dalam hidup harus muncul dan seimbang. Kalau enggak, yang lahir adalah kebingungan dan kekacauan. Oke. Nah, itu filosofi pertama yang sangat terkenal. Filosofi kedua namanya Wu Wei. Wu Wei ini
Setelah kamu paham keseimbangan, apa sih yang harus dilakukan adalah wuwei. Wuwei ini banyak disalahpahami. Wuwei itu maksudnya jangan melakukan apa-apa. Wuwei ini kayak kamu kalau punya prinsip, Pak, hidup itu mengalir sajalah, Pak. Nah, itu wuwei. Jangan melawan, jangan punya ambisi, jangan punya hasrat yang bertentangan dengan kondisi alamiahmu. Hidup ini wajar-wajar saja. Jangan berlebih-lebihan, jangan dibuat-buat. Itu wuwei. Tidak berbuat arti harafiahnya. Jadi karep kita kan banyak, keinginan kita kan banyak, cita-cita kita kan banyak. Kita hidup, jalan kan berdasarkan keinginan ini. Cuma pilihlah jangan berlebih-lebihan. Seperti yang tak bilang tadi loh. Makan itu penting, tapi hasrat makanmu harus dibatasi. Jangan dibuat-buat, jangan semau-maunya, jangan sak karepmu dhewe. Harus ada titik kamu jangan makan lagi. Jadi titik-titik alamiah dalam hidupmu yang kamu bisa mendeteksi. Oh, ini sudah keterlaluan, oh ini sudah berlebihan. Tidak ada barang berlebihan itu yang bagus. Ibadah aja kalau berlebihan kan jelek, apalagi yang bukan ibadah. Jadi selain hidup harus seimbang, yang kedua hidup juga harus ngerti batas. Oke, ini Tao Te Ching tentang takdir. Takdir Tao Te Ching agak bau Jabariyah, tapi tidak melulu kayak Jabariyah. Kalau di filsafat kayak filsafat Romawi, stoicisme. Jadi segala hal yang terjadi yang di luar kontrol kita, itulah takdir. Dan bagi orang yang meyakini takdir, harusnya tidak gampang galau dan tidak gampang gembira yang berlebihan. Jadi tidak ada satu hal pun yang menyenangkan, agreeable, bisa disetujui seketika atau menyedihkan, ofensif, menyerang. Kalau kamu Muslim, ini sebenarnya kita kan juga percaya pada takdir. Orang yang percaya takdir harusnya tidak bisa sombong dan tidak bisa galau. Kalau masih bisa tinggi hati, sombong, dan masih gampang galau dan bete dan sedih, berarti kamu tidak percaya sama takdir, tidak percaya sama kasunyatan, tidak percaya sama yang bikin skenario. Kan kamu sudah tahu dan beriman bahwa hidup kita ini ada yang ngatur. Lah kok kamu bisa sesedih itu? Lah kok kamu bisa sesenang itu? Jadi orang yang percaya takdir itu stabil, tidak gampang ditipu oleh kesenangan, dan tidak gampang depresi oleh kegagalan. Nah, tinggal kamu lihat dirimu sendiri, imanmu sampai sebesar apa tentang makhluk yang namanya takdir ini. Itu yang pertama tentang. Yang kedua katanya tahu, kenapa sih nggak harus sampai segitunya? Karena hakikatnya senang dan sedih, duka cita dan sukacita itu permainan pikiran. Itu kan sebenarnya permainan pikiranmu aja. Peristiwa yang sama bikin kamu sedih, tapi kadang-kadang ada apa sudah nggak sedih lagi. Jadi coba ya, kalau kamu sedang sedih, gampang alihkan pikiranmu, kan nanti langsung berubah. Karena dia permainan pikiran. Sekarang habis ketawa-ketawa, tiba-tiba kamu ingat, aduh, besok ujian. Tiba-tiba kan kamu sedih. Padahal ya memang besok ada ujian, tapi kan begitu muncul di pikiranmu kan tiba-tiba kamu langsung galau. Aduh, tugasku belum selesai nih. Tadi sudah ketawa, tapi sekarang tiba-tiba saja balik kamu jadi sedih. Padahal tugas memang belum selesai sejak tadi, tapi begitu dia muncul di pikiran, terus kamu sedih. Semuanya permainan pikiran kok. Nah, itu permainan pikiran. Oke. Dari takdir, dari pikiran, terus gimana kita hidup yang baik? Kebajikan
Kalau menurut Tao Te Ching ada 3. Yang pertama mengusahakan, yang kedua jujur, yang ketiga kasih sayang. Jadi kalau kamu ingin jadi orang baik, perhatikan 3 hal ini. Yang pertama, berusahalah setiap hari untuk berbuat baik pada orang lain. Jangan pertama-tama mikir dirimu. Bukan apa-apa, karena kalau misimu adalah berbuat baik pada orang lain, otomatis kamu akan membereskan dirimu sendiri. Kalau kamu ingin sedekah pada orang lain, langkah pertama kan kamu harus punya uang dulu. Kalau kamu ingin menghibur orang lain, untuk bisa menghibur kan kamu harus tentram dulu. Apa bisa kamu yang galau menghibur orang? Tapi kalau misinya hanya dirimu sendiri, ujungnya egois. Mungkin kamu tentrem, tapi keberadaanmu bisa menyusahkan orang. Tapi kebajikan itu adalah T. T itu artinya 3 itu. Yang pertama mengusahakan, yang kedua jujur, yang ketiga kasih sayang. Jadi misimu harus tidak untuk dirimu sendiri, karena ketika misimu untuk orang lain, otomatis dirimu sendiri juga beres. Kalau sekedar untuk dirimu, ya tidak menjamin yang lain juga kena imbas kebajikanmu. Tugu. Yang kedua jujur. Jangan dibuat-buat, jangan dibikin-bikin. Kalau ingin bantu, yang jujur, yang suci, yang ikhlas. Kalau dalam agama, tanpa pamrih. Harus lurus, harus jernih, straight, itu jujur, apa adanya, tanpa basa-basi. Dan yang ketiga, kasih sayang, compassion. Jadi satu-satunya pamrih yang boleh adalah karena kamu sayang. Yang lain enggak. Di luar pamrih sayang, biasanya sudah pamrih yang tidak jujur, pamrih yang tidak lurus, yang tidak apa adanya. Dan mengusahakan jujur, kasih sayang itu ya jadi landasan perilaku namanya kebajikan. Dan orang yang hidupnya secara penuh dikontrol oleh ini, dikontrol oleh ingin memberi kebaikan pada orang lain, kejernihan dirinya, kejujurannya, dan kasih sayangnya, itu nanti dia yang disebut manusia agung, Sengzen. Dan manusia yang bisa kayak ginilah nanti yang bisa mengalami namanya perfect happiness, kebahagiaan yang sempurna, bukan kebahagiaan yang sementara dan temporer. Itu rumusnya tahu. Jadi hiduplah untuk orang lain secara jujur dengan landasan kasih sayang. Terus menerus, continue, sampai dia jadi modusnya hidupmu. Dan kalau dia sudah jadi modusmu, kamu adalah manusia yang agung. Jadi agung kalau ditahu tidak tergantung pada ilmumu, tapi tergantung pada perilakumu, kebajikanmu. Oke, saya kira itu saya akhiri sekian. Wallahul muwaffiq, wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.